Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dapel. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-70. Di episode sebelumnya, Kang Dagol kapegat wanci, kasapih wanci, kapegat mangsa, dikarenakan waktunya yang sudah cukup. Di episode sebelumnya kita menceritakan Raga Sukma yang pulang dulu atau sudah kembali ke rumahnya si Abah dan si Emak Warung setelah ngaronda dari rumahnya Ki Sodagar. Sekarang lagi ngasih makan si lutung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Setelah bosan ngobrol dengan si lutung sambil dia masih makan, Raga Sukma kemudian ke dalam. Ketika sedang duduk di bangku di sekitaran dapur di warung si Emak Warung, kemudian si Emak Warung menawarkan Raga Sukma untuk makan. Namun Raga Sukma menolaknya karena memang sebelumnya sudah makan terlebih dahulu di rumahnya Ki Sodagar. Sambil duduk-duduk di balai-balai di dapur tersebut, Raga Sukma merebahkan tubuhnya dan kemudian tertidur pulas, dikarenakan memang semalam dia tidak banyak tidur karena memang sedang meronda. Menjelang siang hari, Raga Sukma kemudian terbangun. Terlihat si ibu warung sedang sibuk meladeni beberapa orang yang lagi makan, dan terdengar di belakang dapur atau belakang rumah seperti ada seseorang yang lagi memotong kayu. Si Abah sepertinya karena saya tertidur jadi memotong kayu bakar sendiri. Aduh, kasihan si Abah, maaf ya Pak. Namun ketika Raga Sukma berpikir seperti itu, terlihat si Abah masuk ke dalam warung sambil membawa beberapa ikan sayuran. Mungkin dia sudah memetik sayuran di kebun yang tidak jauh terletak di rumah si Abah Warung tersebut. Itu siapa? Lalu siapa yang ada di belakang lagi memotong kayu bakar ya? Mengingat hal tersebut, Raga Sukma agak penasaran. Kemudian dia ingin melihat ke belakang rumah untuk melihat siapa yang sedang memotong kayu bakar. Rupanya itu adalah sosok yang agak dikenal oleh Raga Sukma. Agak lama Raga Sukma memandang orang tersebut, kemudian Raga Sukma menyapanya. Ini teh kalau gak salah Mangkalong tehnya, kata Raga Sukma menyapa orang yang sedang membelakanginya sambil memotong kayu bakar. Orang tersebut kemudian menolehkan wajahnya dan memandang Raga Sukma. Kamu si bocah ingusan yang diminta untuk menjaga rumahnya Ki Sodagar. Rupanya kamu tinggal di sini atau sama lagi kuli juga sama saya. Saya juga bingung menjelasinnya, Kang. Soalnya saya teh dulunya menjual kayu bakar. Cuman si Emak Warung dan si Mini Warung menyuruh saya tinggal di sini. Ya hitung-hitung membantu lah. Kalau begitu mah kamu sama dengan saya tuh, sama-sama kuli. Terlihat sudah banyak sekali kayu bakar yang siap untuk disusun
di tempat perapian. Dan kemungkinan hampir selesai, Ki Kalong tersebut melaksanakan tugasnya memotong kayu bakar. Tidak lama setelah itu, terlihat dia menghampiri Raga Sukma yang duduk di bangku di belakang dapur tersebut. Kemudian dia segera menuangkan air di sebuah kendi ke dalam gelas, dan dia dengan seperti orang yang haus minum menikah ngelekik. Apa itu ngelekiknya? Aduh, enak sekali bocah ini air. Di suasana yang hangat seperti ini, setelah bekerja kemudian minum air yang segar, wah mantap ini. Bocah, apa kamu sampai bisa ikut menjaga di rumahnya Ki Sodagar? Emangnya kamu bisa apa sih sebenarnya? Kata Mang Kalong sambil duduk di samping Raga Sukma di sisi yang lain. Saya mah patuh saja. Bagaimana hidup ini menghadapi saya. Saya mengikut aliran kehidupan saja. Ada yang nyuruh tinggal di warung, saya tinggal di warung. Ada yang nyuruh saya jaga malam, saya jaga malam. Yang penting mah saya ada kegiatan. Yang selanjutnya saya istilahnya bisa tetap hidup lah gitu. Ki Kalong hanya tersenyum. Kemudian dia mengambil sebuah kayu bakar, sebatang kayu bakar yang berada dekat pada di sekitar dia. Dengan tanpa ragu, kemudian Ki Kalong atau Mang Kalong itu mengayunkan kayu bakar ke arah kaki Raga Sukma. Sepertinya dia ingin mencoba apakah memang Raga Sukma memiliki ilmu kanuragan atau ilmu bela diri, atau memang bocah polos biasa. Melihat gelagat seperti itu, Raga Sukma segera dengan gesitnya mengangkatkan kakinya dan langsung menginjakkan kaki yang akan barusan dipukul tersebut, menginjakannya ke atas kayu bakar itu, sehingga Ki Kalong tidak lagi bisa menggerakkan kayu bakar tersebut. Merasa bocah yang dianggapnya remeh bisa melakukan gerakan menghindari apa yang akan dia lakukan, Ki Kalong merasa nafsunya kemudian timbul dan akan segera memukul kembali Raga Sukma dengan kayu tersebut. Namun ketika kayu tersebut akan dicabut atau diangkat, Raga Sukma menekankan kakinya lebih kuat lagi sehingga agak kesulitan Ki Kalong untuk mengangkat kayu bakar tersebut. Ki Kalong yang merasa Raga Sukma melawan dirinya dengan bertambah lagi nafsunya, apalagi tangannya yang lagi memegang erat kayu bakar tersebut mulai terjepit karena memang Raga Sukma menginjaknya dengan kuat dan keras. Kemudian melihat Ki Kalong yang sudah mulai marah dan akan mengangkatkan tangannya, Raga Sukma segera memasangkan kakinya yang satu lagi sama diinjakan di kayu bakar tersebut. Ki Kalong kemudian melotot kepada Raga Sukma, merasa dia ditantang untuk bertarung oleh Raga Sukma. Segera dia mengumpulkan tenaganya untuk mengangkat kayu bakar tersebut. Namun Raga Sukma yang semula terduduk kemudian berdiri menambah bobot berat kepada yang dimaksud supaya Mang Kalong tidak bisa mengangkat kayu bakar tersebut. Benar saja, Ki Kalong yang lagi tertunduk dan sambil terduduk hanya bisa meringis karena kakinya terasa sakit. Mohon maaf karena tangannya terasa sakit akibat digencet oleh kayu bakar yang diinjak oleh Raga Sukma.
tangan kanannya yang terjepit. Kemudian dengan tangan kirinya dia mengambil kayu bakar yang lain dan mengayunkannya bermaksud untuk memukul kaki Raga Sukma agar segera diangkat dari kayu bakar yang menjepit lengan tangannya, lengan kanannya. Raga Sukma yang memang sudah waspada melihat ayunan kayu tersebut, kaki kanannya langsung menangkisnya dengan telapak kaki kanannya. Datangnya kayu bakar tersebut, segera kemudian dia injakan lagi kaki kanannya itu di kayu bakar sehingga kedua tangan Ki Kalong kejepit oleh kayu bakar yang keduanya diinjak oleh Raga Sukma yang sekarang mengangkat kakinya sambil berdiri. Merasa Raga Sukma terus melawannya dan seolah-olah dia merasa ditentang oleh Raga Sukma, makin memuncaklah kemarahan Mang Kalong ini. Kemudian posisi dia yang sekarang sedang berlutut dengan kedua tangannya terjepit oleh kayu bakar yang diinjak oleh Raga Sukma. Dengan segera Ki Kalong ini mengumpulkan tenaganya dan serentak mengangkatkan tangannya sambil mengangkatkan kayu bakar tersebut yang sedang diinjak oleh Raga Sukma. Dengan gerakan yang sangat gesit, Raga Sukma melompat sambil bersalto ke belakang. Mang Kalong yang mengeluarkan segenap tenaganya untuk mengangkat kayu bakar tersebut. Namun ketika akan diangkat karena Raga Sukma segera melompat ke belakang sambil bersalto tersebut, tenaganya kemudian menjadi terlalu kuat dan dia hampir saja terjengkang ngajolongjong akibat tenaganya sendiri. Dalam keadaan terhuyung hampir ke belakang tersebut, kemudian Raga Sukma dengan gerakan gesitnya segera mendekati Mang Kalong yang kemudian dia pegang kedua tangan Ki Kalong, tangan kanan dengan tangan kiri dengan tangan kanan, namun tidak dipegang begitu saja, langsung dihentakkan kedua jari tangan Raga Sukma sehingga kayu bakar tersebut terlepas begitu cepat dan sangat mematikan. Ki Kalong yang memang belum bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, hampir-hampir saja dia terjengkang. Namun tangannya segera ditarik oleh Raga Sukma dan dengan agak didorong ke belakang, kemudian didudukkan di atas bangku lagi. Kemudian Raga Sukma pun duduk lagi di tempatnya. Kejadian yang sangat singkat namun terasa sangat memukul hati dan juga keberanian Ki Kalong, karena bocah yang dianggapnya remeh dan tidak memiliki kemampuan apa-apa, dia merasa Raga Sukma memang orang yang memiliki sesuatu yang diandalkan. Tidak sangka kamu rupanya memiliki gerakan yang tepat, cepat dan juga kuat. Tidak heran kamu berani ikut menjaga malam di rumah Ki Sodagar, walaupun mungkin si Abah Warung dan si Abah Rencang di Tuan Sodagar belum tahu hal seperti ini. Benar tidak, Raga Sukma? Memang apa yang sudah terjadi, Kang? Barusan kamu sedikit sepertinya ingin menunjukkan kemampuanmu. Emang kemampuan apa, Kang? Kamu jangan pura-pura, Raga Sukma. Ya sudah, Kang, yang barusan menganggap aja tidak ada. Hanya saja, kalau menurut saya, pesan saya, jangan memandang orang dari fisiknya atau dari keadaannya. Mungkin saja dia memiliki sesuatu. Begitu Raga Sukma sambil memandang tajam kepada Mang Kalong yang juga sedang memandang Raga Sukma. Melihat pandangan yang begitu tajam dengan raut muka serius yang ditunjukkan oleh Raga Sukma,
Kemudian Mang Kalong memalingkan wajahnya, merasa Raga Sukma ingin memberikan pelajaran dan seolah-olah Mang Kalong jangan lagi menganggap remeh kepada Raga Sukma. Ya sudahlah, maafkan saja saya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau kira-kira ada musuh sedang menyerang, menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Ya gampang saja Kang, kalau lagi berjaga mah kita lawan saja. Kita gunakan kekuatan kita semaksimal mungkin untuk mencegah tindakan-tindakan yang memang tidak diharapkan, gitu Kang. Tapi ada lagi cara yang lain Kang. Caranya seperti apa? Apakah caranya bisa mematikan? Gampang-gampang saja Kang. Kang tahu urak? Tahu. Alat untuk memancing belut itu kan, yang menggunakan logam itu. Ya itu. Bagaimana emang kamu mau menggunakan urak itu seperti apa? Gampang Kang. Kita ikat si penjahatnya. Kemudian kita paksa dia untuk nungging. Nah, urak tersebut kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang dimiliki oleh penjahat tersebut dari belakang. Maksudmu? Ya, maksud saya dimasukin ke lubangnya. Kan urak mau untuk lubang belut. Iya, kita masukin ke lubang orang penjahat tersebut. Terus? Ya masukin saja. Nah, kan di usupnya itu, di pancingannya kan di logamnya ada itunya. Ada yang tajamnya tuh. Nah, dia akan nyangkut tuh di organ dalam di ususnya. Kemudian kita tariklah, mau perlahan-lahan bisa, mau dengan keras bisa. Aduh. Kenapa Kang? Kebayang itu lubang kita kalau mau buang air besar, kemudian dimasukin urak, kemudian uraknya nyangkut di dalam, kemudian ditarik. Aduh, kalau pelan-pelan, kalau disekalikan dengan keras juga, udah. Aduh, Akang sampai gak kuat ini ngebayanginnya. Akang mah suka baper kalau bahas anak muda sekarang mah. Baper teh apa? Apakah itu makanan ringan yang suka bisa dimakan itu yang rasanya renyah? Itu mah baper Kang, bukan baper. Oh, kirain teh yang untuk itu, yang untuk menjaga tanaman agar tidak diserang oleh ayam atau hewan-hewan. Itu mah pagar Kang. Baper, kalau baper apa itu? Baper itu bukan pagar, bukan baper, tapi baper. Baper teh singkatan Kang, bawa perasaan, terlalu mendalami keadaan tersebut. Padahal itu kan hanya dikira-kirakan saja. Tapi tetap aja itu kalau emang kejadian. Takut Kang mah. Tidak lama kemudian datanglah si Abah Warung ke belakang rumah. Raga, kamu lagi apa? Pak, ini lagi ngobrol sama Kang Kalong. Ngobrolin apa? Ini Pak, ngobrolin kalau ada penjahat kemudian tertangkap, kita mau interogasi dia. Nah, si Raga itu katanya mau memasukkan urak ke dalam lubang itunya, lubang si penjahat tersebut yang sedang ditongengkeun. Nah, saya jadi penasaran bagaimana cara melepaskannya.
Kalau ditekan nyangkut tuh. Kalau ditarik pelan-pelan pasti nyangkut. Takut bah. Kalau disekalikan nyangkut juga. Power bah. Nah, kalau abah ada ide, gampang atuh. Abah mah menggampang-gampangkan. Emang seperti apa yang disebutkan abah gampang teh? Gini, kalau kamu tahu pancuh ataupun patok untuk mengikat kambing kalau lagi digembalakan di halaman rumah. Oh, tahu bah. Kemudian apa? Nah, si ujung tali urak tersebut ditambah dengan tali yang lain. Oh, terus kemudian diikatkan ke patok ataupun pancuh tersebut. Terus kemudian kamu siapkan sebelumnya juga seekor kuda. Kemudian kamu naik ke kuda tersebut. Kayaknya mudah ya. Terus kan ketika kamu naik kuda, posisinya agak nungging juga kalau lagi posisi mau kudanya berlari. Jadi itu dengan posisi seperti itu jadi lebih mudah mengeluarkan urat dari lubang itu. Iya. Terus apalagi? Nah, setelah itu kamu cambuklah kuda tersebut untuk sampai berlari secepat mungkin. Terus apakah lepas? Enggak. Lalu apa yang terjadi? Kamu bayangkan saja, ruruhit urak yang sedang masuk di lubang kamu, kemudian kudanya dilecut supaya berlari kencang. Apa yang terjadi? Apakah uruknya tetap nyangkut di dalam? Kemudian kamu tinggi besar, kumis bablang, itu mah hanya cerita saja. Kalaupun kamu sulit mengeluarkannya, potong saja. Tapi kan itu usipnya masih di dalam lubangnya. Bah, bagaimana tuh? Kamu gitu itu jadi pikirkan. Tuh, ada Mas Naryo tuh, katanya mau ngambil makanan pesanan Ki Sodagar. Ayo Raga, bantuin Abah sama si Ambu untuk memindahkan makanan. Kamu kalau mau ikut membantu? Tidak Bah, saya masih kepikiran itu. Kepikiran bagaimana kalau saya tertangkap nanti sama musuh, kemudian cara itu digunakan sama saya. Bagaimana saya menyelamatkan diri dari urak yang masuk dalam lubang? Kamu mah alasan saja, dasar. Ya paling tidak bah, saya pengen beristirahat dulu, kan baru selesai ini membelah kayu bakar. Ya udah kalau gitu mah. Ayo Raga, kamu bisa membantu? Bisa bah. Ya sudah kan, ditinggal dulu ya kan? Ya, gak ada. Ya boleh, aku gak apa-apa, ditinggal saja. Ya udah tuh ya, kalau kita mau memindahkan dulu barang-barangnya. Ya bah, bangga bah. Memang di depan warung terlihat sebuah padati yang si kusir dan juga salah seorang laki-laki turun dari padati tersebut. Si laki-laki yang lebih muda dari kusir padati bercakap-cakap dengan si Abah. Rupanya orang tersebut adalah Mas Naryo yang diutus oleh Ki Rencang untuk menjemput makanan yang memang sudah dipesan sebelumnya kepada si nenek warung. Ada Nak Raga di sini. Iya, Kang, memang si Abah warung atau si Akang Rencang kemana tidak ke sini? Itu lagi sibuk. Jadi
Akang yang disuruh jemput makanan ke sini. Oh gitu Kang. Ya sudah tuh, istirahat dulu. Di belakang juga ada Mang Kalong yang sedang membantu memotong kayu bakar. Ya ya, emang tadi juga dikasih tahu sama si Rencang, katanya di sini ada Kang Kalong yang memang diminta untuk membelah kayu bakar di sini. Emang dia sedang di mana? Itu di belakang. Ya sudah, kenapa dia tidak ikut ke depan ini membantu memindahkan makanan? Katanya tadi mau istirahat dulu Kang, baru selesai membelah dan memotong kayu bakar. Ya udah tuh, saya mau sedikit istirahat juga. Gak apa-apa, saya tidak membantu, soalnya saya belum tidur ini. Mau diistirahatkan dulu agak kalinu ini, karena semalaman belum tidur dan langsung bekerja pagi-paginya. Ya sudah tuh, masa dulu aja di belakang Kang. Ya terima kasih. Kemudian Mas Naryo ke belakang, terlihatlah Kang Kalong, Mang Kalong yang lagi duduk termenung di atas bangku di belakang rumah. Kang Kalong, lagi apa ini? Kenapa duduk sendiri sambil termenung seperti itu? Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kamu Mas Naryo, gini, saya lagi kepikiran. Naryo, emang lagi memikirkan apa? Ini, kalau ada penjahat kemudian bisa ditangkap, kemudian diinterogasi. Nah, kata bagaimana diinterogasinya, dia kan disiksa nih dengan cara dimasukkan urak ke dalam lubangnya, lubang tempat dia buang air besar. Ayo coba, bagaimana caranya kamu akan mengeluarkan urak tersebut? Kan nyangkut di dalam, benar gak? Oh gitu Kang, gampang saja kalau menurut saya mah. Akang tahu pohon kelapa? Tahu. Terus emang pohon kelapanya mau digimanakan? Nah, Akang naik ke pohon kelapa tersebut. Kemudian setelah di puncak pohon tersebut, Akang ikatkan si ujung tali urat tersebut ke batang pohon kelapa, batang daunnya pohon kelapa. Kemudian gak perlu yang tinggi-tinggi pohon kelapanya, ya cukup abang bisa bisa lompat saja. Terus kalau sudah diikatkan si talinya, kemudian Akang lompat dari pohon kelapa tersebut. Kemudian lepas si uraknya. Tidak Kang. Terus apa yang terjadi? Nah, si uraknya yang tadi sudah diikatkan terikat kencang tuh di pohon kelapa. Nah, Akang lompat. Nah, tertariklah semua yang disangkut oleh si urak tersebut. Aduh, kamu tahu, dari tadi si Raga bilang yang power, yang miris-miris. Si Abah juga bilang yang miris-miris. Kamu sekarang bilang yang miris-miris. Gak ada benarnya kamu, Mas Naryo. Awas kamu. Nggak apa-apa, itu kan hanya pura-pura aja kan. Nggak perlu miris-miris. Kalau miris mah nanti basah kan. Bukan miris basah, miris mah power. Yang miris basah itu iris Naryo, iris. Oh, dikirain saya miris itu yang basah-basah itu. Kalau yang ada air dari atas itu kan
bukannya iris, tapi udah. Aduh, gak ada yang benar ini. Kamu tahu, saya itu dari tadi itu kepikiran dan merasa terbawa suasana. Kamu malah nambah. Aduh, ada-ada saja. Ada saja. Kenapa yang seperti itu, Cak? Itu juga jadi dipikirkan. Udah aja, Kang. Kita istirahat ngopi dulu aja, Kang. Ya udah, yo. Ngopi aja benar. Harus dilupakan. Waktunya sudah cukup untuk pertemuan di episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode sebelumnya. Karena cerita ini cerita bersambung, jadi yang mendengar di tengah-tengah, silakan bisa disimak video-video sebelumnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.